Assalamualaikum semuanya, di video kali ini aku akan berbagi tutorial tentang cara pembuatan format penulisan skripsi ataupun tugas akhir secara otomatis. Jadi buat kamu yang masih bingung, kalian simak terus video ini sampai selesai. Oke, sebelum kita lanjut ke tutorialnya, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Silakan teman-teman masuk ke dokumen Word yang ada di laptop kalian masing-masing. Dan ini adalah tampilan style normal yang ada di Microsoft Word. Sebelum aku jelasin style ini, kita format terlebih dahulu seperti format page, paper, font, dan lain-lain. Di menu pack layout kita pilih margin dan kita pilih custom margin, kita klik. Nah, untuk pembuatan skripsi ataupun tugas akhir, maka kita harus merubah ukuran kertas. Di sini kita akan ubah top menjadi 3 cm. Kalian bisa tekan tombol panah ke atas menjadi 3 cm dan left 4 cm, bottom 3 cm, dan right 3 cm. Dan untuk paper size maka kita pilih yang A4 dan klik OK. Pada menu home kita akan atur jenis font yang akan kita gunakan. Di sini kita akan menggunakan Times New Roman, dan untuk ukuran font kita akan pakai ukuran 12. Setelah itu kita geser ke kanan sedikit, di bagian paragraf kita pilih center, dan untuk spasi yang akan kita gunakan adalah 1,5. Selanjutnya kita klik kanan style normal dan kita klik update normal to match selection. Jadi style pada Microsoft Word ini sangat berfungsi untuk menyimpan pengaturan yang telah kita buat sebelumnya. Untuk style heading 1, heading 2, dan seterusnya, ini akan mempermudah kita dalam pembuatan judul dan pembuatan daftar isi secara otomatis. Heading 1 biasanya kita akan gunakan dalam pembuatan judul, dan untuk heading 2 biasanya kita gunakan dalam pembuatan subjudul. Jika ada subbab yang lebih kecil dan ingin dimasukkan ke daftar isi, silahkan jadikan ke heading 3. Langkah yang selanjutnya di tools paragraph, kalian bisa pilih multi-level list. Biasanya saya menggunakan jenis multi-level list yang nomor 6, yang ini. Oke, kita klik. Dalam pembuatan skripsi ataupun tugas akhir, biasanya kita akan menuliskan bab 1, bab 2, dan seterusnya. Di sini aku akan kasih tips buat kalian semua dalam pembuatan bab secara otomatis. Di tools paragraph kalian pilih multi-level list, dan di bagian bawah sendiri kalian pilih define new multi-level list. Kalian klik. Di bagian enter formatting phone number, silakan posisikan kursor di sebelah kiri angka 1. Kalian klik. Jangan lupa nyalakan caps lock, tulis bab. Nah, ini menjadi bab 1. Selanjutnya di number style for this level, kalian klik tombol panah ke bawah dan kalian pilih angka Romawi besar, karena biasanya dalam penulisan bab 1 ini menggunakan angka Romawi besar. Selanjutnya klik more. Selanjutnya di bagian follow number with, silakan kalian tekan tombol panah ke bawah dan kalian pilih dan klik noting. Pastikan link level to style ada di heading 1 ya teman-teman, dan klik OK. Ini adalah tampilan heading 1 dalam pembuatan bab secara otomatis. Jadi karena di sini belum ada tulisan pendahuluan, jadi kita langsung tuliskan saja pendahuluan. Kemudian kita blok pendahuluan. Kita akan atur setting font yang akan kita gunakan adalah automatic. Jadi kita klik automatic, dan spasi yang akan kita gunakan adalah 1, karena agar jarak bab 1 ke pendahuluan itu tidak terlalu jauh ya teman-teman. Supaya kata pendahuluan ada di bawah bab 1, kalian cukup tekan tombol shift dan enter aja di keyboard kalian masing-masing. Setelah itu kalian blok pendahuluan dan kalian menuju ke style heading 1 dan klik kanan, pilih update heading, klik. Selanjutnya kita akan menuju ke bab selanjutnya. Caranya sangat mudah. Silakan letakkan posisi kursor di belakang sendiri. Di menu layout kita klik breaks, dan di sini ada beberapa pilihan dan kita pilih next page. Untuk bab selanjutnya kita tidak perlu menuliskan secara manual karena kita sudah menggunakan heading 1. Di halaman selanjutnya maka akan secara otomatis tertulis bab 2 dan kita cukup menambahkan tulisan landasan teori. Silakan posisikan kursor seperti ini dan tekan tombol shift dan enter di keyboard kalian. Untuk bab selanjutnya caranya masih sama seperti yang sebelumnya. Kalian letakkan kursor di bagian belakang dan kalian menuju ke layout, klik breaks dan pilih next page. Untuk bab 3 kita tuliskan lagi metodologi penelitian dan tekan tombol shift dan enter.
Untuk menuju halaman yang selanjutnya, letakkan posisi kursor di bagian belakang dan kita klik Bricks dan kita pilih Next Page dan klik. Untuk bab 4 kita tuliskan lagi hasil penelitian dan pembahasan dan letakkan posisi kursor seperti ini dan tekan tombol Shift dan Enter. Untuk menuju halaman selanjutnya, posisi kursor selalu ada di bagian belakang ya teman-teman. Dan setelah itu kalian Bricks dan kalian pilih Next Page. Untuk bab 5 kita tuliskan penutup dan letakkan posisi kursor seperti ini dan tekan tombol Shift dan Enter. Selanjutnya kita ke halaman daftar pustaka, kita klik Bricks dan pilih Next Page. Berhubung daftar pustaka tidak masuk bab, maka kita tuliskan dulu daftar pustaka. Kemudian tekan tombol Shift dan Enter dan posisikan kursor di depan kata daftar pustaka, lalu kita backspace. Oke, kali ini kita akan buat halaman judul. Kita klik Bricks dan pilih All Page. Kita klik. Dan otomatis tampilannya itu ada di sebelum kata pendahuluan ya teman-teman. Dan di sini kita masih gunakan format heading 1 untuk halaman judul seperti yang sebelumnya. Menuju halaman selanjutnya kita klik Bricks dan kita pilih Next Page. Dan kita tuliskan halaman persetujuan. Oke, kita masih menuju ke halaman yang selanjutnya. Caranya masih sama seperti yang kita lakukan sebelumnya. Dan di halaman ini kita tuliskan halaman pengesahan. Untuk halaman selanjutnya kita tuliskan pernyataan. Dalam penulisan skripsi ataupun tugas akhir biasanya kita akan cantumkan moto dan persembahan. Tahap yang selanjutnya kita akan cantumkan kata pengantar di dalam penulisan skripsi ataupun tugas akhir. Yang selanjutnya adalah abstrak, karena abstrak itu sangat penting untuk memudahkan para pembaca mengerti secara cepat isi dari sebuah skripsi ataupun tugas akhir. Yang selanjutnya adalah halaman daftar isi. Kemudian halaman yang selanjutnya adalah daftar tabel. Yang selanjutnya adalah daftar gambar. Dan yang terakhir adalah data lampiran. Di tahap selanjutnya kita akan menuliskan subjudul di setiap bab. Dan untuk penggunaan subjudul ini kita akan menggunakan heading 2. Di multi-level list kita pilih Define New Multi-Level List. Jadi untuk link level to style udah ada di posisi heading 2 ya teman-teman. Dan selanjutnya kalian checklist di legal style numbering dan klik OK. Oke, selanjutnya kita akan isi subjudul yang ada di bab 1. Dan untuk poin 1.1 kita akan tuliskan latar belakang masalah. Lalu kita klik kanan heading 2 dan pilih modify. Sini kita atur jenis font Times New Roman dan size 14, bold, dan automatic. Untuk jenis paragraf kita pilih rata kiri dan spasi 1,5 dan OK. Lalu klik heading 2 dan di sini akan tertulis secara otomatis 1.2 dan kita tuliskan saja subjudul yang selanjutnya adalah identifikasi masalah. Jadi untuk penulisan subjudul yang selanjutnya kalian bisa gunakan heading 2 ini dan kalian bisa lakukan secara berulang-ulang dari bab 1 sampai bab terakhir yaitu penutup, dan kalian wajib menggunakan heading 2 karena ini akan mempermudah kalian dalam pembuatan daftar isi secara otomatis. Teman-teman yang masih bingung tentang heading dan cara penggunaannya, di sini aku akan kasih penjelasan sedikit. Jadi heading adalah penanda yang digunakan untuk membedakan antara judul dan subjudul dalam sebuah konten tulisan. Heading 1 adalah heading yang paling penting yang harus kamu gunakan dalam setiap penulisan artikel, karya tulis, makalah, tugas akhir, ataupun skripsi. Sebab heading 1 merupakan judul utama artikel atau halaman yang ada di karya tulismu atau di blog. Heading 1 biasa digunakan untuk penulisan nama bab, heading 2 biasa digunakan untuk penulisan nama subbab, heading 3 biasa digunakan untuk penulisan sub-subbab, dan seterusnya. Oke, setelah selesai penulisan subbab, maka kita akan lanjutkan penulisan daftar isi secara otomatis dan pemberian nomor halaman.
Untuk tahap yang selanjutnya adalah penomoran halaman secara otomatis. Jadi dalam penulisan skripsi ataupun tugas akhir, biasanya bagian halaman judul atau cover itu tanpa ada nomor halaman, sedangkan untuk bagian halaman pengesahan sampai daftar lampiran, biasanya dalam penulisan skripsi itu harus menggunakan angka Romawi kecil. Untuk bab 1 sampai bab penutup, nanti kita akan menggunakan penomoran angka. Jadi nanti di sini kita akan menggunakan dua penomoran halaman secara otomatis yang berbeda antara menggunakan angka Romawi kecil dan angka biasa. Oke, silakan posisikan kursor di bagian paling depan. Kita pilih Bricks, lalu kita klik Next Page, lalu kita klik di bagian ini, double klik. Lalu kita nonaktifkan link to previews dan klik go to footer, dan di bagian desain kita pilih different first page karena tidak akan memberi nomor halaman pada judul. Lalu kita klik lagi nonaktifkan link to previews, lalu kita lakukan double klik di sembarang tempat. Di bagian navigasi kita klik halaman pengesahan, lalu kita pilih Bricks dan klik next page, dan kita lakukan double klik di atasnya. Oke, jadi di bagian navigasi kita bisa klik ke halaman selanjutnya, lalu kita pilih Bricks dan kita klik next page, dan untuk menuju halaman yang selanjutnya kita lakukan dengan cara yang sama sampai ke bagian daftar halaman lampiran. Untuk tahap selanjutnya di bagian bab 1 pendahuluan, kita klik Bricks dan kita pilih next page dan kita double klik di bagian ini, lalu kita nonaktifkan link to previews dan kita klik go to footer, dan kita checklist di bagian different first page dan kita nonaktifkan lagi link to previews, lalu kita double klik di sembarang tempat. Untuk bagian bab 2 sampai bab 5, kalian cukup klik Bricks dan pilih next page, dan kalian lakukan dengan cara yang sama. Bagian menu navigasi, kalian klik menu halaman persetujuan, lalu kalian klik insert dan pilih page number, lalu pilih bottom of page dan pilih nomor 2, lalu kalian klik ke page number lagi dan kalian klik page number format, akan kalian pilih angka Romawi kecil di number format dan klik start at 1, lalu OK. Untuk halaman yang selanjutnya, silakan kalian klik page number format dan pilih angka Romawi kecil, dan setelah itu kalian klik continue from previous section dan OK. Jadi untuk penomoran angka Romawi kecil kalian bisa lakukan dengan cara yang sama sampai ke bagian daftar lampiran. Untuk pembuatan daftar isi secara otomatis, kita masuk ke menu reference dan klik table of content, dan di paling bawah kita pilih insert table of content. Kita akan ubah jenis font, kita klik modify. Untuk TOC kita klik modify, dan kita akan atur jenis font Times New Roman size 12, dan untuk warna kita pilih automatic, dan untuk paragraf kita pilih rata kiri. Lalu kita akan setting TOC 2, kita klik modify, dan untuk jenis font kita pilih Times New Roman dan ukuran size 12, dan untuk warna kita pilih automatic dan kita pilih rata kiri, lalu kita klik OK. Untuk spasi kita pilih 1,5. Ini adalah tampilan pembuatan daftar isi secara otomatis dengan menggunakan table of content, dan hasilnya sangat rapi ya teman-teman. Jadi kalian tidak perlu lagi membuat daftar isi secara manual. Yang selanjutnya adalah pembuatan nomor di bagian bab 1 pendahuluan. Kita masuk ke menu insert dan kita pilih page number dan kita klik bottom of page dan pilih number 2, dan setelah itu kita ke page number lagi dan kita pilih format page number. Untuk number format kita pilih 1, 2, 3, dan untuk page numbering kita klik start at 1 dan OK. Seperti ini tampilan nomor halaman yang ada di bab 1 sampai di bab terakhir, dan ini sudah tertulis secara otomatis ya teman-teman. Jadi sekarang kita waktunya upgrade daftar isi. Bagian navigasi kita klik daftar isi, lalu kita klik aja di bagian daftar isi, itu secara otomatis akan terblok ya teman-teman, dan kita akan upgrade. Lalu kita klik kanan, lalu kita pilih dan klik update field, dan kita klik di opsi yang nomor 2 dan kita klik OK.
Ini adalah tampilan daftar isi ketika kita sudah melakukan upgrade. Jadi buat kalian yang ada pembaharuan di bagian halaman, kalian wajib melakukan upgrade pada daftar isi. Jadi cukup sekian video tutorial dari saya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dan buat kamu yang masih bingung, kalian bisa tinggalkan jejak yang ada di komentar di bawah ini. Terima kasih.